Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Pengumuman hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN ini sudah dapat diakses secara daring besok. Ya, SBMPTN merupakan salah satu cara bagi calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tercatat ada 13 situs khusus yang disediakan untuk mengakses hasil SBMPTN. Salah satunya situs resmi di pengumuman.sbmptn.ac.id. SBMPTN merupakan seleksi masuk sejumlah perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN. Sebelumnya, pada 26 April 2017, sejumlah perguruan tinggi negeri sudah terlebih dahulu mengumumkan hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Seleksi ini menggunakan metode berdasarkan hasil nilai rapor dan hasil ujian nasional. Di Jawa Barat tercatat sebanyak 10.172 siswa dari 101.906 siswa lulus SNMPTN 2017. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi kedua dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos dalam SNMPTN setelah Jawa Timur. Pada SNMPTN tahun ini, sekolah menengah atas atau sederajat dengan akreditasi A diberi kuota 50% jumlah murid. Sementara sekolah dengan akreditasi B mendapat jatah 30% dan sekolah berakreditasi C sebanyak 10%. Aturan ini berimbas pada sejumlah sekolah negeri mengurangi kuota siswa untuk mengikuti SNMPTN. Salah satunya SMA Negeri 5 Bandung. Tahun ini kebijakan dari Panitia Pusat SNMPTN untuk sekolah yang terakreditasi A yang berhak mendaftar itu 50% begitu. Sedangkan tahun lalu 75%. Sehingga ini ada pengurangan kuota pendaftar yang kami prediksikan memang ada pengurangan apakah yang diterima berkurang juga atau tidak. Tapi kami berharap dan masih optimis minimal sama dengan tahun lalu. Selain SNMPTN dan SBMPTN, masih ada seleksi ujian mandiri yang dapat diikuti oleh para siswa untuk menjajal kemampuannya masuk ke perguruan tinggi negeri. Tim Liputan Metro TV. Ya, tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2017 atau SBMPTN sudah rampung dilaksanakan Mei lalu serentak di seluruh Indonesia. Dan tentunya besok ini menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin deg-degan bagi peserta SBMPTN karena pengumuman lulus atau tidaknya peserta sudah bisa dilihat secara online. Ya, meski saringan ujian masuk ke perguruan tinggi negeri bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, yaitu saringan masuk PTN berdasarkan prestasi akademik siswa. Ada pula ujian mandiri yaitu seleksi masuk yang diselenggarakan mandiri di masing-masing PTN. Namun tetap saja ada kebanggaan tersendiri bagi siswa untuk bisa masuk ke PTN dan fakultas favorit melalui jalur SBMPTN. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar SBMPTN sudah hadir di studio Newsline Metro TV ada Rafiq Karsidi, Rektor UNS yang sekaligus Ketua Panitia Nasional SBMPTN. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sudah hadir di sini. Pak, progres tahun ini SBMPTN atau kalau zaman kita UMPTN. Itu seperti apa sih, makin meningkatkah begitu atau ada pola yang justru unik terjadi di tahun ini? Tahun ini penyelenggaraan SBMPTN itu diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama melalui paper based test, artinya seperti dulu-dulu biasa waktu mungkin Anda kita ikut masih muda juga. Ya. Terima kasih Pak Raffi. Sama. Terus sekarang ada ditambah dengan CBT, computer based test. Jadi ada dua jenis. Nah, waktu itu peserta diminta untuk memilih salah satu. Berarti yang ada kewenangan untuk memilih itu diserahkan ke peserta? Pada peserta. Dari awal sudah ditanyakan, mau yang paper based atau mau yang computer based? Jumlahnya meningkat nggak Pak dibandingkan tahun lalu? Jumlahnya meningkat. Tahun ini ada 737 peserta. Jadi cukup banyak dibandingkan. Naik berapa persen Pak dibandingkan tahun lalu? Dibandingkan tahun yang lalu naiknya itu cukup signifikan. Itu ada dari total pendaftar 9,5%. 9,5%. Tahun yang lalu hanya 721.326. Maaf, ini saya harus melihat angkanya. Nggak apa-apa Pak, daripada salah harus lihat data. Begitu. Biar valid begitu ya. Kebanyakan mereka memilihnya untuk komputer based begitu atau mungkin seperti kita dulu Pak, paper gitu Pak? Ya, yang paling banyak memilih masih pada
paper base. Paper base ya? Surprisingly justru Ya. masih lebih banyak untuk memilih paper base. Betul. Alasannya kenapa, Pak? Ya, selain waktu itu sebenarnya kami baru menyiapkan 30.000 untuk yang mendaftar, tetapi yang mendaftar hanya 20.860 saja, Mbak. Ya, nah sehingga tahun ini 776.887 peserta itu masih memilih paper base. Memang karena kuotanya yang terbatas begitu ya. Baik. Ada juga mungkin ini ya Pak ya, Ya. hasil evaluasi juga mungkin sejauh ini untuk pelaksanaan menggunakan komputer itu seperti apa Pak evaluasinya? Kalau dari tingkat kesulitan dan kesalahan sebenarnya lebih sedikit dibandingkan Oh gitu? ya, dan Dibandingkan yang PBT. Dan bagi kami sebagai penyelenggara sebenarnya CBT itu jauh dari kemungkinan kecurangan. Oke. Ya. Udah lebih efisien ya karena Lebih tidak melibatkan efisien. paper. Betul. Tapi Pak ingin ada yang curhat kayaknya teman kita yang sudah berkali-kali Iya, kayak katanya. berjuang, ada catatan kegagalan ini yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa tidak memundurkan semangat seorang mahasiswi bernama Claudia Liberani. Ya, seperti apa pengalamannya kita telah tersambung melalui sambungan Skype dengan Claudia. Halo, selamat siang Claudia. Halo, selamat siang. Iya, Claudia bisa dong ceritakan untuk kita semua di sini pengalaman kamu waktu dulu ikutan tes itu seperti apa sih? Jadi dulu tahun 2013 itu aku ikutan tes SBMPTN. Aku pengennya masuk di UGM, tapi nggak lulus. Setelah itu ikutan tes lagi, cuman nggak ambil yang di UGM, jadinya saya ambil di Kalimantan Barat di tempat saya kerja. Oke, Sekarang jadi kamu udah lulus. Oh, oke. Jadi kamu sebetulnya mengikuti SBMPTN ini di universitas yang berbeda begitu. Jurusannya sama atau gimana? Iya, jurusannya beda. Kemarin saya mau ambil sosiologi di UGM, tapi nggak lulus. Jadinya kemudian saya ambil di Universitas Tanjung Pura Pontianak jurusan hukum, dan saya lulusnya di sana. Oke, Claudia itu awalnya kamu kemudian bisa dikatakan mungkin nggak lolos pada waktu itu. Sebenarnya kamu menemukan kesulitannya di mana sih? Apa mungkin soalnya susah begitu atau seperti apa? Persiapannya, saya kurang persiapan waktu itu. Persiapan seperti apa sih Claudia, diceritakan dong? Saya nggak bisa membaca, maksudnya nggak ada prediksi sama sekali nanti SBMPTN itu ujiannya bakalan gimana gitu. Oke, jadi dibutuhkan simulasi SBMPTN gitu ya, biar nggak terlalu horor. Oke. Tuh Claudia katanya biasanya sih ada bimbingan gitu dari sekolah pada saat itu, memang nggak ada ya bimbingan gimana caranya melalui SBMPTN? Iya, dulu saya yakin bisa gitu, jadi ngerasa nggak perlu ikut bimbingan, tapi ternyata susah. Jadi buat adik-adik di sana, mungkin nanti untuk tahun-tahun depannya, kalau emang mau ikutan SBMPTN itu memang perlu persiapan khusus. Oke, itu sekaligus juga kamu mungkin bisa berikan pesan juga untuk teman-teman sekarang yang sedang persiapan atau mungkin sekarang sudah mau pengumuman begitu ya, persiapan untuk tahun depan begitu, mungkin kamu bisa berikan sedikit masukan atau saran buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting adalah semangat untuk tidak menyerah pada saat gagal pertama. Silahkan Claudia. Oke, untuk teman-teman di luar sana, hasil itu nggak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau saat ini teman-teman gagal, berlapang dada karena mungkin memang sebelumnya usaha teman-teman kurang kuat. Dan kita nggak boleh nyerah karena ini bukan akhir, pasti masih ada kesempatan lain untuk kita. Gitu. Baik, terima kasih Claudia sudah berbagi inspirasi di Newsline. Sukses tentunya di universitas baru dan jurusan barunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Oke, dan kami juga ada pertanyaan juga nih buat Pak Rafiq nih ngomong Pak. Tadi berdasarkan tadi hasil Skype begitu ya, dikatakan juga tadi soalnya tidak di luar prediksi atau prediksi. Nah sebetulnya bagaimana sih, ada sosialisasi khususkah begitu disampaikan dari pihak panitia kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan ini? Tapi jawabnya nanti dulu Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Newsline.
Yang bisa atasi lemak cuma Mama Lemon. Gimana, Ma? Abis masak rendang, bisa angkat sisa lemaknya. Sesat kan? Balado, gule, ngapain pusing? Cuma Mama Lemon yang bisa tuntasin lemaknya. Cuma Mama Lemon yang bisa bereskan semua masalah lemak. Weatherbone Solar Reflect, cat yang ampuh memantulkan panas dari luar. Hingga 10 tahun, jadi rumah tetap adem walaupun di luar panas. Weatherbone Solar Reflect. Langkahkan kakimu dengan Carfil. Ekspresikan gayamu dengan Carfil. Mainkan harimu dengan Carfil. Let's have fun with Carfil. Gapai mimpimu bersama Carfil. Temukan duniamu bersama Carfil. Biarkan semua melihatmu. Let's have fun with Carfil. Nyai juga pakai. Carfil tetap yang terbaik. Mas Kulit, bawa apa? Ini cat dinding pesanan kamu, yang warna hijau ketupat. Neng kan maunya hijau telur asin. Kalau gitu Mas Kulin balik ke kota lagi deh. Ngapain? Di sini juga ada Nippon Paint 100% akurat dan konsisten di kota maupun di kampung. Mau hijau telur asin? Bisa. Hijau telur asin. It never worked out fine. I watched it fall away. We're still the same, you know. I feel the stillness now. We're still the same, you know. Dual selfie camera. Satu buat selfie, satu lagi buat grup selfie. Oppo F3. Oppo Camera Phone. Weatherbone Solar Reflect, cat yang ampuh memantulkan panas dari luar. Hingga 10 tahun, jadi rumah tetap adem walaupun di luar panas. Weatherbone Solar Reflect. Korban ini takut, termasuk dokter Vera yang disolok itu setelah dia pindah ke Jakarta, kemudian mendapat intimidasi juga. Bentuk intimidasi itu mungkin belum sampai physically ya, masih psikologis, yaitu berupa didatengin, beberapa anggota, ormas. Kita bisa menjadi negara barbar kalau seperti ini dibiarkan. Mereka lah penegak hukum jalanan. Preman dong, ya kan? Iya, tidak jauh dari preman. NSI menolak persekusi. Jam 8 malam ini. Ya, nah kembali bersama kami di Newsline. Pak Rafiq, tadi sebelum jeda ada pertanyaan dari saya begitu. Bentuk sosialisasinya seperti apa sih dari pihak panitia kepada sekolah, kemudian agar murid itu bisa kemudian lebih antisipatif begitu? Ya, jadi sebenarnya persiapan kami ini cukup lama. Jadi SBMPTN itu diresmikan pada bulan Januari, dan setelah itu ada sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah dan dilakukan oleh PTN-PTN yang terdekat di situ. Nah, jadi tetapi ya yang namanya karena jumlah sekolah itu banyak. Betul. Dan tadi lulusan tahun ini SMA itu saja kan 2 juta sekian. Ya. Nah, jadi tidak semua mungkin tertarik juga untuk mau masuk ke PTN, tapi juga mengambil swasta dan sebagainya lah. Tentang kesiapan individu tadi biasanya sangat tergantung pada motivasi yang bersangkutan, tapi juga sangat tergantung dengan dorongan dari lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini ada curhatan nih Pak, dorongan dari lingkungan, begitu. Ada katakanlah stigma yang menempel bahwa wah kalau Anda gagal melalui ujian SBMPTN, itu berarti Anda kecerdasannya di bawah rata-rata, berarti hanya kelas swasta saja. Nah, ini sebetulnya juga perlu diluruskan kan Pak, bahwa kegagalan atau belum suksesnya seseorang melakukan atau melewati ujian SBMPTN bukan berarti akhir dari masa depan. Bukan begitu kan Pak? Enggak gitu Mbak Widya. Jadi untuk diketahui bahwa tadi seperti pengantar ada jalur SNPTN, itu rapot lah, jalur rapot. Kemudian yang kedua sekarang ujian tulis SBMPTN. Sebenarnya kalau nanti gagal, mudah-mudahan tidak gagal ya. Kalau gagal besok pagi diumumkan, besok siang diumumkan jam 2 itu, kok nama saya nggak ada gitu. Masih ada harapan. Kan bisa namanya jalur mandiri, walaupun hanya sekitar 10-20% kuota di masing-masing perguruan tinggi. Tapi ada jalur alternatif. Alternatif juga
PTS di Indonesia ini kan sekarang ada 4.500 lebih. Mereka yang sudah terakreditasi juga banyak. Jadi artinya bagi yang ingin sekolah jangan pernah putus asa. Betul. Dan juga jangan sedih kalau misalnya bisa tidak tercantum begitu namanya dalam pengumuman online. Dan kalau misalnya tetap akan ingin jadi di PTN, bagi yang lulus tahun ini masih bisa punya kesempatan tahun depan juga. Seperti kalau dia tadi kan, sampai 2 kali kesempatannya itu. Semoga saja bisa menginspirasi ya, bahwa jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Terakhir Pak, tips untuk melalui SBMPTN dengan mulus. Ya, tipsnya ya belajar sungguh. Pasti itu ya. Belajar pasti. Yakin bahwa bisa gitu. Biasanya itu menjadi sumber motivasi. Kalau yang bersangkutan sudah, aduh bisa apa tidak ya, tentu biasanya itu sudah jatuh, sudah down. Nah ini confident betul, saya kira seperti itu ya. Terima kasih Pak Rafiq, tapi juga penting juga jangan terlalu percaya diri begitu ya, tapi juga harus tetap dengan persiapan yang matang. Terima kasih Pak Rafiq. Usaha kami catat itu. Terima kasih Pak Rafiq waktu bersama kami di Newsline. Iya, dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Newsline. Yang bisa atasi lemak cuma Mama Lemon. Gimana, Ma? Abis masak rendang, bisa angkat sisa lemaknya. Kesat kan? Balado, gulai, ngapain pusing? Cuma Mama Lemon yang bisa tuntasin lemaknya. Cuma Mama Lemon yang bisa bereskan semua masalah lemak. Wedelbon Solar Reflect, cat yang ampuh memantulkan panas dari luar. Hingga 10 tahun, jadi rumah tetap adem walaupun di luar panas. Wedelbon Solar Reflect. Ini cat dinding pesanan kamu yang warna hijau ketupat. Neng kan maunya hijau telur asin. Kalau gitu Mas Kulin balik ke kota lagi deh. Ngapain? Di sini juga ada Nippon Paint 100% akurat dan konsisten di kota maupun di kampung. Mau hijau telur asin? Bisa. Hijau telur asin. It's not hard to drive fast. The skill you have to master is how to slow things down. At Shell, we always challenge ourselves to give our best. That's why, together with Ferrari, we've developed new and improved Shell V-Power. Wherever your journey takes you, go with our best performance and efficiency. Di ruang tamu, Neng pakai Nippon Satin Glow. Dinding jadi lebih berkilau dan halus. Nippon Satin Glow. Mereka anak muda yang tadi saya katakan harus mencari jati dirinya. Mudah sekali di brainwashing, didoktrinasi untuk melaksanakan satu ikatan amaliyah menurut versi mereka. Kita butuh ulama-ulama kita yang kita rekrut seperti dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, kami libatkan dalam komunikasi. Kenapa? Begitu dalil-dalil itu didiamkan, tidak direspon, dianggap benar oleh masyarakat. Newsmaker Ramadan bersama Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius. Hari ini jam 5 sore lebih 15 menit.
Dan Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Penggemar film animasi Cars sebentar lagi bersiap menyambut sequel ketiganya. Ya, film Cars 3 akan dirilis pada tanggal 16 Juni 2017. You are about to become the biggest brand in racing. Movie deals, infomercials, product endorsements. You think you're famous? Ya, seri ketiga dari film animasi Cars ini masih bercerita tentang Lightning McQueen yang ingin menegaskan posisinya sebagai mobil terbaik sepanjang masa. Namun tokoh utama yang diisi suara oleh Owen Wilson ini harus bersiap dengan datangnya pembalap baru yang super cepat yang tentunya dari generasi baru. Iya, lagi-lagi penonton akan diajak terhanyut dalam serunya strategi McQueen dengan teknisi muda demi bertahan di arena balap Piston Cup Racing. Dan film Cars 3 ini merupakan besutan Brian Fee kerjasama berumah produksi Walt Disney Pictures dengan Pixar Animation Studios. How you feeling? I can't go out on the track and do the same old thing. It won't work. It's futile to resist change, man. You know what I'd do? What? I don't know. I got nothing. Excited to train you. I like a challenge. I call you my senior project. On you go! Jadi jangan lupa tanggal 16 Juni, apalagi nanti anak-anak sudah libur sekolah. Aduh, yang jadi siapa ya itu ya saingan yang paling cepat ya? Saya bingung. Nanti tanggal 16. Oke. Dan informasi Cars tersebut pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Newsline kali ini. Saya Widya Saputra. Dan saya Marvin Sulistyo. Saksikan kami esok di waktu yang sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.